Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi kepada anak-anak kami semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya mengenai teater. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai unsur-unsur pementasan. Nah, unsur-unsur pementasan ini fungsinya adalah bagaimana supaya naskah kita itu terwujud menjadi sebuah bentuk pertunjukan. Maka dengan adanya unsur-unsur itu, maka terwujudlah sebuah pertunjukan teater atau drama. Nah, unsur-unsurnya yang berupa yang pertama adalah ada naskah, yang kedua ada pemain, atau disebut juga ada pelakon, pelaku, pemeran. Nah, kemudian unsur ketiga properti, yang keempat kostum, kelima makeup atau tata rias, unsur keenam pentas, ketujuh lighting atau tata sinar ataupun tata cahaya, kedelapan dekorasi, kesembilan unsur musik, kemudian yang kesepuluh unsur bunyi. Nah, baiklah, kita mulai pada unsur pertama dari unsur-unsur pementasan, yaitu naskah. Apa itu naskah? Tentu kamu sudah tahu itu naskah. Ya. Naskah itu adalah karangan atau cerita ditulis dalam bentuk dialog. Ya, ditulis dalam bentuk dialog. Kemudian selain dialog ada lagi petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk yang ada pada naskah ini pada umumnya berada di awal babak ataupun adegan. Ya. Nah, itu dikatakan dengan naskah. Ya. Nah, kemudian naskah ini kan ditujukan untuk dipertunjukkan ya di dalam suatu cerita atau teater. Ya, kita lihat lagi mengenai naskah. Tidak semua naskah bisa diangkat menjadi sebuah pertunjukan. Mengapa demikian? Kita lihat dulu. Di sana kalau naskah itu tentu ada unsur konfliknya, permasalahannya. Nah, kemudian naskah itu mengapa tidak bisa diangkat menjadi sebuah pertunjukan? Karena ceritanya itu datar saja, karena konfliknya tidak kuat. Jadi kan naskah tersebut hanya untuk dibaca. Nah, ini dinamakan dengan closet drama. Ya, naskah hanya untuk dibaca dinamakan closet drama karena ia tidak untuk dipertunjukkan, hanya untuk dibaca. Nah, sekarang ada langkah-langkah di dalam menyusun naskah. Yang pertama, memilih dan menentukan tema. Kedua, menentukan premis. Tiga, menginterpretasi naskah lakon atau cerita. Keempat, mendeskripsikan naskah lakon. Nah, kita lihat yang pertama, memilih atau menentukan tema. Tema adalah pokok pikiran ataupun pokok permasalahan. Sebuah cerita tanpa adanya tema atau pokok permasalahan atau konflik, maka cerita itu tidak akan menarik. Nah, contohnya sekarang kita lihat pada cerita Siti Nurbaya. Konflik pokok permasalahannya adalah kawin paksa. Nah, itu adalah tema dari cerita Siti Nurbaya. Kemudian contoh cerita yang terkenal lagi adalah si Malin Kundang, ya, cerita Malin Kundang dengan temanya adalah anak durhaka. Nah, itu temanya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah menentukan premis. Premis adalah rumusan atau intisari cerita
yang bersifat sebab akibat. Nah, ini perlu diperhatikan, sebab akibat. Dengan adanya premis, kita bisa menentukan kemana arah cerita itu akan kita selesaikan, akan kita tulis. Kalau hanya tema saja, maka seorang pengarang itu akan meraba-raba. Bahkan di tengah perjalanan ia bisa saja nanti merubah pikirannya. Akhir ceritanya belum jelas. Tetapi kalau kita sudah menentukan premis, arah cerita itu sudah jelas. Ya, contohnya seperti ini. Cerita Siti Nurbaya. Temanya kawin paksa. Ingat, kalau premis ini dia mempunyai sifat sebab akibat. Nah, kita lihat lagi kalau cerita kawin paksa itu kita lihat bagaimana premisnya. Ya, premisnya misalnya keangkuhan mengakibatkan kehancuran. Ya, itulah dia. Keangkuhan menyebabkan kehancuran. So, kawin paksa, kamu tentu sudah tahu tuh cerita Siti Nurbaya. Ya. Temanya kawin paksa, kemudian premisnya keangkuhan menyebabkan kehancuran. Jadi dah jelas itu apa sebabnya dan apa akibatnya. Kemudian contohnya lagi cerita Malin Kundang, temanya anak durhaka. Nah, anak durhaka, premisnya adalah kesombongan akan merugikan diri sendiri. Ya, kesombongan akan merugikan diri sendiri. Nah, itulah contoh antara tema dan premis. Jadi kita memang betul-betul di dalam membuat karangan cerita harus ada tema. Kemudian untuk menentukan arah cerita, kemana cerita itu akan berakhir, maka kita tentukanlah premisnya. Nah, kemudian yang ketiga, menginterpretasi naskah. Ya, menginterpretasi naskah. Bila kita ingin naskah tersebut diangkat menjadi sebuah bentuk pertunjukan, kita harus mengupayakan agar penonton itu mengerti apa arti dan makna cerita yang akan kita perlihatkan, sajikan kepada penonton. Jadi tidak jauh-jauh dari ruangan atau ruang lingkup dari masyarakat setempat. Jadi mereka sudah mengenal permasalahan yang biasa terjadi di dalam masyarakat, masalah yang sehari-hari, itu maksudnya. Jadi tidak jauh dari lingkungannya. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan naskah. Mendeskripsikan itu menjelaskan secara rinci mengenai detail mengenai apa, mungkin saja dari settingnya, dari segi dialognya, dari petunjuk-petunjuk yang ada pada naskah itu harus dijelaskan secara rinci. Misalnya saja ya, kita lihat settingnya di ruangan tamu. Ya, maka deskripsinya adalah pagi itu tampaklah seorang ibu paruh baya sedang menjahit di dekat jendela yang berada di sebelah kanannya. Ibu ini orangnya agak kurus dan pakai kacamata. Di sebelah kiri tersusun kursi, meja yang sudah usang dimakan usia. Pada dinding belakang tergantung sebuah foto seorang gadis berambut panjang. Nah, itulah ya, dah jelas di situ ruangan tamunya bagaimana, dari kita lihat di situ dari segi unsur sosiologisnya, tingkat ekonominya. Kemudian bisa juga kita lihat dari di situ dari segi fisiologisnya. Seorang ibu yang berumur dah jelas dah tua, kurus. Kemudian seorang anak gadis yang berambut panjang. Nah, itu ya. Dan itu contohnya bagaimana cara mendeskripsikan sebuah naskah. Jadi harus jelas. Kemudian selanjutnya terakhir adalah bahasa yang digunakan di dalam penulisan naskah. Ya, bahasa yang digunakan di dalam penulisan naskah. Yang pertama bahasa Indonesia standar. Tapi kalau sekarang kita lihat ada bahasa gaul, ya. Bahasa sehari-hari, nah itu termasuk kepada kita kelompokkan kepada bahasa Indonesia.
Nah, contoh naskahnya misalnya Titik-Titik Hitam karya Nasjah Jamin. Kemudian bahasa yang kedua adalah bahasa asing. Bahasa asing bisa saja bahasa Cina, Korea, Inggris, dan bahasa lainnya. Ya, kita contohkan misalnya cerita Romeo dan Juliet ya, karya William Shakespeare. Kemudian yang ketiga bahasa dialek atau bahasa daerah. Ya, jadi naskah itu ditulis dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, contoh naskahnya adalah Kertajaya yang yaitu adalah karya Sanusi Pane. Kemudian yang keempat bahasa puisi. Contohnya naskahnya adalah Bebasari yaitu karangan Rustam Effendi. Nah, itulah ya, kalau kamu lebih tahunya bisa kamu lihat di Google ya, bagaimana contoh-contoh dan bagaimana contoh daripada naskah yang berbahasa puisi. Ya, yang jelas kalau yang berbahasa puisi itu dia ditulis dalam bentuk puisi-puisi tetapi tetap mengandung cerita. Nah, demikianlah yang sedikit Ibu terangkan tentang materi yang sampaikan tentang teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.